sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, hari ini Mama Mia akan berbagi tips cara mereview buku baru maupun mereview buku yang akan kita beli di sebuah toko buku misalnya. Nah, ini tentunya memerlukan beberapa trik supaya nanti ketika kita dalam membeli buku tidak kecewa ya. Oh, ternyata buku yang akan saya miliki, akan saya baca nggak sesuai dengan ekspektasinya. Artinya di sini ada beberapa tips ketika kita akan membeli buku di toko buku ya, di toko buku maupun di gerai-gerai buku yang ada di online shop ya. Baiklah, ketika kita akan membeli sebuah buku, tentunya hal yang pertama kita amati ketika kita berada di toko buku itu adalah bagian depannya. Nah, ketika ada display buku di sebuah rak buku, tentunya ada beberapa buku yang membuat kita tertarik, yaitu dari yang pertama ketika kita melihat, yaitu sampulnya. Kenapa sampul ini adalah penting? Karena sampul adalah mempunyai beberapa kriteria yang akan dicari oleh pencinta buku. Oke, baiklah, kita akan memulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama ketika kita akan membeli sebuah buku ataupun akan membaca sebuah buku di perpustakaan, yaitu yang pertama adalah melihat sampulnya. Kenapa sampul ini penting, teman-teman? Karena dari sampul ini bisa kita bedah menjadi 4 kriteria ya. Yang pertama adalah judulnya. Ketika orang berselancar di toko buku, mereka hanya berjalan-jalan, biasanya tidak akan selain mencari penulis yang dia gemari, dia akan mencari buku-buku baru yang akan menjadikannya referensi ataupun menjadi buku pengetahuan yang baru di bidangnya. Di situ kita tidak mengenal penulisnya, tetapi hanya berdasarkan katalogisasi. Misalnya buku ini dengan jenis buku psikologi. Nah, di sini banyak sekali list buku bagus ya. Yang pertama yang akan menarik minat kita adalah judulnya. Apakah judulnya sesuai dengan apa yang kita cari? Pasti seperti itu. Kemudian yang kedua adalah desainnya. Apakah desain itu mewakili isi judul yang diangkatnya? Dan ini saya akan memberikan contoh buku ini. Ini judulnya Lalat dan Sampah. Judulnya aja sudah menarik pembaca ya. Apa sih yang akan diungkap? Padahal buku ini saya beli di rak di katalogisasi adalah di agama ya, di religi ya. Kenapa ada lalat dan sampah? Nah, ini mungkin tidak nyambung, tetapi justru ketidaknyambungan ini akan menarik pembaca atau pembeli untuk memiliki buku ini. Kemudian yang kedua adalah desainnya. Desain ini penting, teman-teman. Lalat dan sampah, apakah desainnya ini nyambung dengan judulnya? Nah, ini penting. Di sini ada tumpukan sampah, kalian bisa lihat ya. Tumpukan sampah, berbagai sampah yang ada di sini, sampah elektronik, sampah organik, segala macam. Kemudian di sisi sebelah kanan kiri ini adalah perkotaan, yang mana di perkotaan ini sangat kompleks ya, sangat heterogen masyarakatnya, sehingga sampahnya pun juga bermacam-macam ketimbang kita berada hidup di pedesaan. Kemudian yang ketiga, di bagian belakang sampul buku. Nah, ini jarang ya. Nah, ketika kita akan membeli, bagian ini sangat penting. Kenapa? Karena di bagian sampul belakang ini adalah sinopsis. Pembaca dibawa untuk mengetahui sedikit. Ini adalah sinopsis dari isi buku yang akan dibahas di dalamnya. Nah, ini penting. Dan ingat, tidak semua buku punya sinopsis ataupun punya penjabaran di bagian belakang. Nah, ini sangat membantu sekali. Dan di beberapa buku yang saya baca itu, di bagian belakang ini justru adalah nama penulisnya. Nah, ini mungkin bisa juga itu ketika orang ingin mengetahui siapa penulisnya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menerbitkan buku, di sampul belakang ini adalah bagian deskripsi isi buku ya, yang ditulis biasanya oleh editornya. Nah, ini sangat membantu sekali. Kemudian yang
selanjutnya adalah penulis. Menurut saya penulis itu nomor sekian ketika kita akan mencari buku-buku pengetahuan yang kita perlukan. Misalnya memang saya mempunyai penulis idola ya, tetapi di sisi lain ada saatnya saya harus mencari buku lain yang untuk menunjang apa-apa yang menjadi kebutuhan saya saat itu. Nah, itu menurut saya nomor 4 itu adalah penulis. Kenapa saya bilang yang penting adalah isi bukunya. Siapapun penulisnya, ketika materinya bagus, ketika materinya itu saya perlukan, saya akan membelinya. Nah, itu adalah tips pertama, yaitu amati sampul buku. Baiklah, sekarang kita di bagian tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah amati di halaman kedua sebuah buku. Nah, halaman kedua di sebuah buku ini, ya, di sini adalah bagian identitas buku. Bagian identitas buku ini sangat penting teman-teman, karena di situ dideskripsikan ada nama editornya atau penyuntingnya, kemudian edisi keberapa buku ini sudah dicetak, diterbitkannya di mana, kemudian jumlah halamannya berapa, kemudian ISBN-nya juga tertera lengkap di bagian identitas buku. Dan ini sering diabaikan ketika kita menulis. Ini adalah informasi awal bahwa buku itu, misalnya buku ini sudah dicetak 3 kali dan ini adalah cetakan yang ketiga, diterbitkan oleh penerbit si A, ya, dieditori oleh si A, si B gitu ya. Ini sangat penting. Itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga, kita sering sekali mengabaikan kata pengantar. Kata pengantar ini letaknya 1 lembar setelah identitas buku. Nah, kata pengantar ini yang berisi kata pengantar penulis dan editor. Ini penting teman-teman. Kenapa saya bilang penting? Di awal tadi, di bagian deskripsi ya, di bagian sinopsis di belakang buku itu kan kita sudah disinggung ya, bahwa isi buku secara keseluruhan bisa kita lihat di sini. Kemudian di bagian pengantar, di bagian pengantar penulis, biasanya prolog ataupun skapul siri ya, ataupun kata pengantar, itu ditulis oleh penulisnya sendiri tentang latar belakang penerbitan buku ini. Barangkali kita belum tahu ini adalah buku ketiga atau buku ke-10 dari si penulis. Nah, di sini kita bisa menggali informasi bahwa buku ini dilatar belakangi dengan ini dan diterbitkan sudah berapa kali. Nah, itu sudah dikupas di bagian kata pengantar yang ditulis oleh penulis. Kemudian yang kedua, ada kata pengantar oleh editor. Nah, ini penting juga. Kenapa? Kita juga lebih akan tahu bagaimana isi buku itu, kemudian pandangan-pandangan dari editor dalam buku yang akan kita baca. Di bagian kata pengantar ini membantu kalian. Barangkali ada beberapa buku yang kita kenal karena cerita temannya, karena memang buku itu bestseller ya, sehingga kita penasaran apakah isinya sama. Ketika kita memang mendengar cerita dari teman bahwa ini bukunya bagus, tetapi kalau kita tidak membaca sendiri akan menimbulkan penasaran, dan ketika kita membaca buku yang diceritakan orang lain itu akan merasakan sendiri, oh ternyata benar buku ini bagus. Nah, ini bisa kalian mengenal sedikit dari penulisnya, yaitu dengan kata pengantar, karena kata pengantar ini biasanya karena kata pengantar ini ditulis oleh penulis bagaimana latar belakang dalam pembuatan buku itu ya. Jadi kalian minimal tahu sedikit tentang si penulisnya. Jika teman-teman barangkali ada yang memerlukan data yang lengkap tentang penulisnya, teman-teman bisa lanjutkan setelah kata pengantar, yakni di bagian biodata penulisnya yang ada di halaman terakhir di sebuah buku. Di sana akan kalian lihat siapa sebenarnya penulis ini, kemudian karya apa saja yang sudah dihasilkan, dan bahkan ada beberapa penulis yang memang menyertakan tempat tugas beserta nomor kontak yang bisa dihubungi. Daftar isi di awal tadi sudah saya katakan bahwa kita wajib membaca bagian sampul belakang buku, minimal kita sudah tahu isi buku secara sekilas ya di bagian ini. Kemudian
Kita juga terbantu di bagian kata pengantar. Di situ kalian juga bisa tahu latar belakang penulisan buku itu. Dan di daftar isi ini adalah puncaknya ya. Kalian akan terjawab dari rangkaian tadi. Kita sudah tahu sinopsisnya, kemudian tahu dari latar belakang isi buku dari berdasarkan penulis, berdasarkan tulisan yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Kemudian kita akan digiring untuk membaca daftar isi. Ketika kita membaca daftar isi, itu otomatis kalian sudah mengantongi 25% isi buku itu, teman-teman. Kenapa? Karena di daftar isi ini adalah rincian dari beberapa bab yang akan dibahas. Sehingga setiap bab itu sudah kalian tahu. Ternyata buku ini memiliki 10 bab yang isinya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran awal. Buku ini akan kita baca dari awal atau bab-bab tertentu yang akan membantu apa yang kita cari. Kita seringkali kesulitan dalam mereview buku, yaitu dari mana saya ini, karena mungkin caranya yang kurang tepat. Sebenarnya untuk meringkas buku atau mereview buku itu caranya cukup mudah apabila kita mengikuti tips ataupun prosedur cara membaca buku yang. Tips yang kelima, yaitu kita mencatat hal-hal penting yang ada ataupun yang diungkapkan pada setiap babnya. Baik, itunya ya. Kemudian yang tips kelima ini, kita mencatat hal-hal penting ataupun ide pokok ya, ide pokok dari setiap babnya. Sehingga misalnya buku itu ada 300 halaman, cukup kita review menjadi 2 halaman saja, yaitu dengan mencatat ide-ide pokok yang diungkapkan penulis dalam setiap babnya. Sudah mencatat semua ide pokok ataupun hal-hal penting yang diungkapkan penulis dalam setiap babnya, yaitu kita segera menuliskannya ya. Kita segera menuliskannya. Yang pertama adalah identitas buku, kemudian isi buku ya, yang berisi nanti ada kelebihan buku, kekurangan buku ya. Kemudian hal-hal apa sajakah yang akan diungkap pada buku itu. Nah, tentunya ada 2 pilihan. Setiap manusia, setiap pembaca mempunyai 2 kemungkinan, yaitu tidak hanya menilai buku itu dari sisi baiknya saja, tetapi ada beberapa kekurangan buku yang seyogianya nanti juga bisa diungkapkan oleh pembaca dalam bentuk resensi itu. Tips mereview buku ini atau meresensi buku ini bisa kalian gunakan ketika untuk adik-adik pelajar, bisa kalian praktekkan untuk tugas bahasa Indonesia ya, baik di SMP maupun di SMA. Dan untuk teman-teman pada umumnya, tips mereview buku ini jika bermanfaat untuk kalian dalam nantinya dalam membeli buku, dalam berselancar buku ya di perpustakaan maupun di toko-toko buku, bisa kalian gunakan jika memang ini bermanfaat tayangan bukunya. Dan akhirnya teman-teman, pencinta buku dimanapun Anda berada, akhirnya estafet literasi itu ada di kamu ya. Dari kamu, kalian ambil 1 buku dan kalian baca. Insya Allah nanti kita semuanya akan menjadi insan yang literat, artinya bisa mengambil berbagai hal, berbagai ilmu, berbagai pengalaman melalui buku. Apabila tips dari Mama Mia ini bermanfaat, silahkan berikan apresiasi kalian dengan cara komen di bawahnya. Tayangan ini bermanfaat, kalian bisa bagikan dengan rekan, dengan jika kalian ingin mengikuti dari video Mama Mia Channel, juga bisa menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Itu pun jika Anda berkenan, kalau tidak masalah. Dan Mama Mia akhiri, salam literasi, literasi itu ada di kamu.